Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, saya sangat sungguh terberkati jikalau sampai saat ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, dan saya juga sangat bersyukur kepada Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel HKBP Resort Diaspora ini. Teruslah dukung channel ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku supaya gereja kita semakin berkembang dan melalui YouTube channel ini firman Tuhan semakin dinyatakan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh dan sangat bersyukur pada hari ini Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan yang terus masih memberikan kita firman Tuhan ini. Dia katakan kepada kita bahwasanya dia akan mengangkat nabi dari antaramu dan dari antara saudara-saudaramu, dan kamu akan mendengarkan dia. Siapakah yang ditujukan di sini? Siapakah yang hendak disampaikan di sini? Di masa-masa Advent ini, semua firman selalu mengarah kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus memiliki 3 gelar. Yang pertama yaitu dia adalah nabi, yang kedua adalah dia adalah raja, yang ketiga dia adalah imam. Jadi ketiga gelar ini yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, itulah yang dikatakan aku akan mengangkat dari tengah-tengahmu seorang nabi, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Berarti Bapak Ibu, dalam hidup ini ketika kita menghadapi kebimbangan dan kita tidak tahu mau kemana kita harus berjalan, maka ada satu sosok yang harus kita dengarkan, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu saja. Yesus Kristus kita dengarkan ketika kita mau membaca firman Tuhan. Yesus Kristus kita dengarkan ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Yesus Kristus dapat kita dengarkan ketika kita berdoa. Yesus Kristus dapat kita dengarkan memimpin hati dan pikiran kita ketika kita melakukan kasih. Sungguh indah Bapak Ibu. Jadi jikalau saat ini kita sedang kehilangan arah, kehilangan sosok pemimpin, ada seorang kepala rumah tangga tetapi dia tidak mencirikan seorang pemimpin, maka kembali kepada Yesus. Ada satu sosok yang diarahkan harusnya memimpin kita, tetapi dia tidak mencirikan untuk mengayomi dan memimpin kita, kembali kepada Yesus. Dengarkan apa yang dikehendaki Yesus dalam diri. Saat ini jikalau Tuhan memberikan seorang pelayan di gerejamu, seorang yang memimpin keimananmu, maka dengarkan karena dia juga adalah utusan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Maka saat ini katakanlah, Tuhan, biarlah suaramu yang terus kudengarkan melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan, biarlah suaramu yang terus kudengarkan supaya jalanku tidak sesat, tidak keliru. Maka biarlah hati kita terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Maka jangan mau hanya membawakan dirimu saja, kepentingan dirimu saja, egomu saja, atau pikiranmu saja, tetapi katakan, Tuhan tuntun hati dan pikiranku pada jalanmu.
Tuntun aku Tuhan, biar aku lebih dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar aku lebih hidup sesuai dengan kehendak. Itu Tuhan inginkan pada kita. Maka orang yang terus mendengarkan suara Tuhan, saat ini dia tidak akan kehilangan arah hidupnya. Jikalau hati kita saat ini, perasaan kita saat ini, seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa, hati kita tawar, hati kita membuat seolah-olah hidup kita seolah-olah hambar, maka saat ini Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Jikalau hatimu saat ini gelisah, jikalau hatimu saat ini bimbang, jikalau hatimu saat ini dikecewakan, dengarkan firman Tuhan, maka kamu akan diberkati. Maka jangan cenderung mendengarkan apa kata orang, apa kata gosip, apa kata hot good news saat ini. Tetapi katakan apa yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Maka jangan lewatkan satu hari pun tanpa mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita terberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Yesus yang adalah Nabi, Raja, dan Imam, dialah pemimpin kehidupan kita. Jadi jikalau Tuhan memberikan kuasa kepada seorang pemimpin di tengah-tengah negara ini, dengarkan. Jikalau pemerintah mengatakan kepada kita, wahai rakyatku Indonesia, patuhi protokol kesehatan, dengarkan. Jikalau pemimpin gereja kita, pendeta kita mengatakan, wahai jemaatku yang terkasih, berdamailah, bersatulah, hidup dalam pengharapan, hidupilah itu. Itulah jalan kepada keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, kepada anak-anak juga, remaja Naposobulu, jikalau orang tuamu menasehatkan yang terbaik di dalam hidupmu saat ini, dengarkan. Hai orang tua, jikalau firman Tuhan mengingatkanmu supaya kamu mengasihi anak-anakmu, mendoakan anak-anakmu, dengarkan dan lakukanlah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, hidup di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus dan lebih mendengarkan kepada firman Tuhan dan menghidupinya. Yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah menyampaikan kepada kami, supaya kami Tuhan menjaga hati dan pikiran kami dan terus mendengarkan firman Tuhan, karena itulah menjadi kekuatan kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah mendengarkan kebaikan firman-Mu. Biarlah kami semakin disempurnakan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka saat ini melakukan aktivitas mereka, berikanlah kepada mereka rezeki-Mu, kesehatan, kepulihan dari segala sakit penyakit. Engkau memberkati anak bayi, anak sekolah minggu, anak-anak yang sedang sekolah, remaja Naposopulung yang sedang bekerja. Tuhan kiranya memberkati. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan kiranya memberikan kepada mereka yang terbaik. Jauhkan pada jemaat-Mu Tuhan, pada anak-anak kami remaja Naposopulung di dalam meninggalkan Yesus Kristus, tetapi biar mereka Tuhan tetap cinta dan kasih kepada Yesus Kristus. Jangan mereka mengkhianati iman mereka ketika mereka hendak memilih pasangan hidup mereka. Biarlah itu yang orang-orang yang taat setia kepada Yesus Kristus. Bahkan saat ini Tuhan, jikalau ada keluarga yang menanti-nantikan keturunan, anak di tengah-tengah keluarga, Kau kiranya memberikannya kepada kami, memberikan kepada jemaat-Mu. Biar melalui anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga, sukacita mereka, tentu mereka menjadi orang tua dan akan membawa anak-anak itu kepada kemuliaan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami, para lansia. Engkau kiranya berkati mereka Tuhan di usia mereka yang sudah lanjut Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan sukacita Engkau semakin lengkapi pada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.